أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قيل عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan lagi kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kitab ini ikhtisar dari satu kitab namanya Minhajul Qasidin karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Imam Ibnul Jauzi yang meninggal tahun 597 Hijriah ini mempunyai banyak karya pada zamannya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ini adalah ulama pada zamannya yang bermadhab Al-Hambali, Imam Ahmad Al-Hambali. Imam Ibnul Jauzi ini mempunyai jasa terhadap Islam, telah mengislamkan sekitar 200 orang-orang Yahudi untuk masuk Islam. Dan Imam Ibnul Jauzi dari kitab Minhajul Qasidin mengambil ikhtisar dari satu kitab yang besar namanya Ihya'ul Ulumuddin karya rahimahullah Abu Hamid Al-Ghazali yang meninggal tahun 505 Hijriah. Kitab ini berisi tentang tazkiyatun nafs, tentang bagaimana seorang muslim hidup pada zaman ini. Pada pagi hari ini saya membuka kitab ini pada halaman 314. Kitabul Mahabbah Wasyauq wal Unsi war Ridha. Bab kitab tentang masalah al-mahabbah. Al-mahabbah ini adalah kesenangan, kecintaan. Asyauq, rindu, rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal uns war ridha, rela. Jadi al-mahabbah, kitab judul yang terpenting dari kitab ini yaitu Kitabul Mahabbah, tentang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena cinta ini kepada Allah adalah dasar daripada sebuah ketaatan. Tidak ada orang yang taat kepada orang kecuali dia senang kepada orang itu. Tidak ada orang yang melakukan perintah daripada orangnya atau juragannya atau tuannya kecuali dia senang kepada tuannya. Unsur kesenangannya inilah yang menggerakkan tangannya, kakinya, pikirannya untuk berbuat. Dan ketaatan itulah melahirkan tentang ibadah. Wal aslu fil ibadati at-ta'ah wal aslu fit ta'ati al-mahabbah. Akar daripada ibadah itu adalah ketaatan, dan akar daripada ketaatan itu kesenangan, kecintaan. Itulah tentang judul ini. Meneruskan pada dari pekan yang lalu, di sana ada dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Al-Quran surat Al-Ma'idah 54, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ciri-ciri sahabat
yaitu yuhibbuhum, mereka Allah mencintai, wa yuhibbunahum, dan mereka mencintai Allah subhanahu ta'ala. Yuhibbuhum, hum dhamir mutasil, dhamir hum kepada orang-orang yang beriman, kepada orang sahabat. Wa yuhibbunahu, jamak wa yuhibbunahu, yaitu mereka mencintai Allah subhanahu ta'ala. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina, dan orang-orang amanu, orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, hal keadaannya mereka itu lebih mencintai kepada Allah subhanahu ta'ala. Adapun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah faqala ma a'atta laha, qala ya Rasulullah ma a'attu laha kasratis salati wasyasiyam illa anni ahabbullah wa rasulahu. Adalah seorang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, apa yang saya persiapkan untuk hari kiamat ini. Faqala ya Rasulullah, apa yang saya siapkan, kecuali saya siapkan saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari, al mar'u ma'a man ahab, al mar'u ma'an man ahab, al mar'u ma'a man ahab. Seorang itu dengan orang yang dia senangi, seorang itu dengan orang yang dia sukai, seorang itu dengan orang yang dia cintai dekat. Itulah sifat yang tidak bisa dinampakkan. Cinta, senang, suka tidak bisa dinampakkan, tapi bisa dibaca dari gerak fisik dengan gerakan tangan al-jawarih. Al-mar'u ma'a man ahab wa anta man ahabta. Takkid daripada al-mar'u ma'a man ahab, jumlah ismiyah, wa anta ma'aman ahabta. Sesungguhnya engkau dengan orang yang kau sukai, engkau dengan orang yang kamu senangi, engkau dengan orang yang kamu cintai. Itulah fillah rahimakumullah. Wa rawiya annal malakal mauti jaa ilal khalili alaihi salat wassalam liyaqbidha ruhahu. Faqala hal ra'aita khalilan yaumitu khalilahu, fa'auhallahu bihi hal ra'aita habiban yakrahu liqa'a habibahu, faqala ya malak aqbad. Diriwayatkan dari Al-Malik, diriwayatkan annal malakal maut adalah malaikat maut, malaikat maut yang mau mencabut nyawa. Siapa yang akan dicabut nyawa? Khalilullah. Siapa Khalilullah? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim, Nabi Ibrahim. Gelar daripada beliau adalah Khalilullah, temannya Allah. Khalilun itu sudah teman. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada sahibun, ada sodikun, teman, ada zamilun, teman. Yang lebih teman daripada teman, khalilun, khalilullah. Faqala hal ra'aita khalilan yumitu. Nabi Ibrahim mengatakan kepada malaikat yang akan mencabut nyawa. Inilah keistimewaan orang yang soleh, orang-orang nabi. Seakan-akan kematian itu tahu, kematian itu sadar bahwa dia akan meninggal. Seperti halnya siapa? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang mempunyai satu kitab namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Detik-detik rahimahullah Imam Ibnu Rajab ketika mau meninggal,
dia pergi ke kuburan. Dia pergi ke kuburan, mengatakan kepada juru kunci, "Tuan, galikan tanah." Sehingga dia turun mengukur dirinya. Heran orang juru kunci ini, sudah selesai. Setelah itu pulang, beberapa jam kemudian, tidak sampai 1 hari, rahimahullah meninggal. Kemudian juru kunci itu bilang bahwasannya ini yang meninggal sudah apa? Seakan-akan sudah pesan, sudah mengkapling tanah ini. Itulah orang-orang yang soleh. Dia tahu, dia paham. Sebagaimana Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mau meninggal melihat malakul maut. Wahai malakul maut, wahai malaikat yang mau nyabut nyawa, kamu temannya Allah. Bagaimana seorang teman mau menyakiti temannya? Inilah hal ra'aita khalilan yumitu khalilahu. Apakah teman itu akan mematikan temannya? Maka Allah subhanahu ta'ala menjawab, fa'auha mewahyukan, fa'auhallahu biha, hal ra'aita habiban yakrahu habiban. Apakah kamu tidak melihat seorang yang senang, seorang yang mencintai, kemudian dia terkadang tidak suka dengan orang yang disukai? Terkadang suami tidak suka dengan istrinya, kadang-kadang. Itulah fillah rahimah. Hal ra'aitu habiban yakrahu liqa'u habibihi. Maka Khalilullah Nabi Ibrahim mengatakan, cabutlah nyawa. Kalau itu perintah, kalau itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kata Ibrahim alaihi salatu wassalam, cabutlah nyawa. Itulah fillah rahimakumullah. Faqala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Hasan Al-Basri ini adalah sayyidut tabi'in, orang yang paling baik, tuannya tabi'in di zamannya. Sayyidut tabi'in, derajatnya di bawah sahabat. Orang yang melihat sahabat dan meninggal dalam keadaan Islam, itulah tabi'in. Taba'a yutabi'u, mengikuti siapa? Sahabat Rasulullah dan Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, man arafa rabbahu ahabbahu. Siapa orang yang tahu Allah, dia akan dicintai oleh Allah. Wa man ahabba ghairallahu ta'ala la min haitsu nisbata ilallah fadhalika li jahlihi wa kusurihi an ma'rifatihi. Siapa orangnya yang mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dikarenakan karena kebodohannya, karena kejahilannya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Qayyim menambahkan di dalam kitabnya Al-Fawaid, man arafa rabbahu arafa nafsahu, au man ara nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, dia akan tahu Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di dalam asar ini dikatakan man ahabba ghairallahu ta'ala, siapa yang mencintai selain Allah karena dia kebodohannya. Fa amma hubbur rasul fadzalika la yakunu illa an hubbullahi ta'ala. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang senang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya
illa an hubbillahi ta'ala, senang kepada Allah subhanahu ta'ala. Wa kadzalika hubbul ilama'i wal atqiya, kemudian juga orang-orang yang senang kepada orang ulama, orang yang soleh. Orang itu dilihat dengan siapa dia bersahabat, orang itu dilihat dengan siapa dia berteman, orang itu dilihat dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul, berteman dan mendekati ulama, insya Allah barokah ilmunya. Di sini disebutkan wa kadzalika hubbal ulama'i wal atqiya. Begitu pula orang-orang yang mencintai, menyenangi, menyukai apa? Ulama dengan orang-orang soleh. Li'annal mahbubal mahbubun, li'annal mahbubul mahbuba mahbubun. Karena orang yang mencintai, orang yang dicintai, dia sesungguhnya orang yang dicintai. Ini bahasa Arab. Li'annal mahbubal mahbubu mahbubun, li'annal mahbuba mahbubun mahbubun. Ini li'anna mahbuba ismu inna, al mahbuba na'at mahbubun apa? Khabar daripada anna, mahbubun. Bal inna ma yaf'alul mahbubu mahbubun. Ditegaskan oleh Hasan rahimahullah, Sayyidut Tabi'in Hasan al-Basri, perilaku, sifat, karakter, akhlak seorang sehari-harinya itu bisa dilihat dengan perilaku temannya. Li'anna ma yaf'alul mahbubu mahbubun, inna ma yaf'alul mahbubu mahbubun, khobar daripada inna itu. Itulah tegasnya. Rahimahumullah, Hasan al-Basri bukan orang psikologi, tapi bisa menengarai, bisa membaca, bisa memprediksi. Kalau kita membaca perilaku orang, kalau kita sulit sifatnya orang kita baca, perilaku orang kita baca, akhlaknya, karakternya, kalau sulit dibaca, bisa kita lihat sifat daripada apa? Temannya. Sifat temannya suka main bola, kurang lebih yang kita lihat ini juga main bola. Dan kepada itulah bisa dikiaskan yang lainnya. Wa rasulul mahbubu mahbubun, dan ar-rasul mahbubun ala wazni maf'ul, yaitu objek. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dicintai sebagai objek adalah merupakan yang dicintai. Wa kullu dzalika yarji'u ila hubbal asli wala mahbubun fil haqiqah inda zawil basair illallahi ta'ala. Dan itu dikembalikan kepada akar permasalahannya, bahwasannya akar daripada cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta kepada Allah subhanahu ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qalbana ala dinik. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, ya muallima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi kulli zaman wal makan. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidinal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.